Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good students, how are you today? I hope you always in the good condition. Miss harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Before we start to study, let's pray together. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Pray begin. Finish. So, our lesson today is about narrative text. Kalian udah tahu belum apa itu narrative text? Bagi yang masih bingung, nih Miss kasih tahu. Narrative text atau teks narasi adalah tulisan yang menarasikan mengenai sebuah cerita yang dibentuk dengan alur tertentu. Dapat berupa dongeng, cerita rakyat, maupun cerita fiksional lainnya. Nah, sebuah teks narasi memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, dan permasalahan yang dihadapi masing-masing tokoh. Dan tujuan naratif teks sendiri adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dalam suatu cerita dengan kejadian berurutan yang mengarah ke dalam suatu klimaks dan akhirnya menemukan penyelesaian. Dan naratif teks sendiri memiliki 3 struktur seperti orientasi yang berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang tempat, dan waktu dari cerita. Bagian kedua yaitu complication. Masalah-masalah mulai muncul di sini yang harus diselesaikan oleh tokoh utama di cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah resolution, di mana cerita berakhir. Pada bagian ini masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dan biasanya juga terdapat moral value atau nasihat dari cerita tersebut yang biasa dikenal dengan coda. Karena cerita ini merupakan cerita karangan atau fiksi, kita harus menggunakan bentuk lampau atau past. Bentuk tensesnya bisa berupa past perfect, past continuous, past perfect continuous, atau past future continuous. Semua aturan ini tidak harus dijadikan sebagai acuan ya, karena tenses itu mengacu pada kondisi atau situasi dalam kalimat tersebut. Nah, untuk ciri-ciri naratif teks itu menggunakan action verb dalam bentuk past tense, menggunakan nouns sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda, menggunakan adjectives yang membentuk noun phrase, menggunakan time connectives dan conjunction untuk mengurutkan kejadian, dan menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Bisa dipahami ya anak-anak? Dan bagi yang belum mengerti atau masih bingung, boleh banget mention Miss di kolom komentar atau di japri, boleh. Oke, ini dia contoh naratif teksnya. Bisa kalian baca ya. Dibaca baik-baik teksnya, soalnya Miss kasih pertanyaan dari nomor 1-5 aja kok. Jangan lupa dikerjakan lalu dikirim ya. After we study, let's pray together. Sesudah kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Finish. Dan selesailah sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya anak-anak. I think that's all for today. See you.